Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Sobat Kairos, Raja Daud sungguh telah menjadi teladan sebagai seorang pemimpin dan penguasa yang memiliki sifat rendah hati dan selalu taat akan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak sekalipun ia digambarkan sebagai seorang yang memberontak atau melawan ketetapan serta keputusan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sejak awal ia dipilih Tuhan melalui Samuel, hingga ia masuk ke dalam lingkungan istana raja, ia tampil bersahaja. Ia tahu Tuhan memilih dan akan menetapkan dia sebagai raja menggantikan Saul. Namun tidak sekalipun ia menyombongkan diri atas semuanya itu. Terakhir, Tuhan memutuskan Daud yang tadinya diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan dan mendirikan bait suci, ternyata harus berlapang dada menerima ketetapan Tuhan bahwa dia tidak diperkenankan untuk melanjutkannya. Dan Tuhan menyerahkan tugas itu kepada Salomo, anak Daud. Daud menyempatkan diri menyampaikan nasihatnya kepada seluruh umat Israel untuk tetap memelihara dan melaksanakan segala perintah Tuhan. Juga kepada Salomo, anaknya itu, ia menyampaikan, "Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Sobat Kairos, Daud sungguh-sungguh meneladankan kepada Salomo hidup kerelaan dan tulus hati itu dengan menyerahkan kepada Salomo segala rancangan pembangunan bait suci itu dan hampir seluruh harta kekayaannya sebagai perbekalan melanjutkan pembangunan bait suci. Daud sangat merindukan pembangunan bait suci itu segera direalisasikan, sehingga ia kemudian menyerahkan lagi sebagai tambahan dari segala yang telah diserahkannya kepada Salomo. Ia berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dan emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni." 1 Tawarikh 29 ayat 3. Melihat kerelaan hati Daud itu, maka tergeraklah para kepala puak dan para kepala suku Israel, serta kepala pasukan 1.000, pasukan 100, juga para pemimpin pekerjaan untuk raja, menyatakan komitmen mereka untuk menyerahkan apa yang mereka miliki untuk dipergunakan demi pembangunan bait suci itu. Mereka menyampaikannya dengan kerelaan dan sukacita, sejumlah 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak, belum termasuk persembahan-persembahan lainnya. Bahkan bukan hanya mereka saja, tetapi juga seluruh umat itu bergegas pula menyerahkan milik mereka sepantasnya dengan tulus ikhlas. Dalam pasal 29 ayat 9 dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sobat Kairos, kita bisa membayangkan betapa banyaknya dana yang telah terkumpul untuk pembangunan bait suci itu atas dasar kerelaan dan keikhlasan hati. Persembahan atau pemberian seperti itulah yang diperkenan Tuhan, seperti firman-Nya, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
Mereka menyadari betapa Allah mengasihi mereka sejak menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, hingga saat mereka hidup sejahtera di bawah pemerintahan Raja Daud. Kita, sebagai orang-orang yang beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, tentu pasti lebih lagi memiliki pengalaman dan pengakuan iman tentang segala perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Lalu, bagaimanakah kita mengapresiasikan rasa syukur kita atas segala perbuatan Tuhan? Saat ini, Gereja HKBP tengah melaksanakan kegiatan tahun kesehatan. Ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai konteks masing-masing gereja. Untuk semua kegiatan, memang dibutuhkan kesehatan seluruh jemaat mensukseskannya. Masing-masing jemaat memiliki kemampuan atau karunia yang berbeda-beda dalam hal memberikan dukungannya. Namun dalam hal ini, bukan hendak mengajak saling unjuk kemampuan, lalu mengabaikan nilai-nilai kerelaan dan keikhlasan, atau mengabaikan nilai-nilai kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kepada setiap anggota jemaat diharapkan dapat memberikan yang terbaik yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada gerejanya. Karena itu, marilah kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya menjadi persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan dan gerejanya. Senantiasalah penuh kerelaan dan keikhlasan serta ketulusan. Juga saling rendah hatilah di antara kita masing-masing. Karena Tuhan melihat dan menguji hati setiap kita dalam kerelaan memberi. Dan Tuhan hanya berkenan atas pemberian mereka yang hatinya penuh kerelaan dan keikhlasan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini.
Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.